You create the world of the dream. We bring the subject into that dream, and they fill it with their subconscious. Seperti yang kita tahu di film Inception, Dominic Cobb bisa mencuri informasi dari orang lain hanya lewat mimpi. Dia bisa mengendalikan mimpinya sendiri, masuk mimpi orang lain untuk mencuri informasi dari alam bawah sadar, dan menanamkan ide baru ke dalam alam bawah sadar seseorang, sehingga orang tersebut percaya bahwa ide itu berasal dari dirinya sendiri. Kedengarannya aneh dan hampir mustahil ya, tapi gak semua hal di film Inception itu fiksi. Ada salah satu konsep psikologi yang dipakai dan benar-benar ada di dunia nyata, yaitu lucid dream. Apa itu lucid dream? Dan apakah kita bisa lucid dream? Lalu, apa yang terjadi saat kita lucid dream? So, kita akan bahas keterkaitan tentang film Inception dan lucid dream di dunia nyata dalam segmen Belajar dari Film. We're dreaming? You're actually in the middle of the workshop right now, sleeping. This is your first lesson in shared dreaming. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa yang sebenarnya terjadi di film ini. Inception adalah film science fiction yang disutradarai oleh Christopher Nolan. Dirilis pada tahun 2010 menceritakan tentang Dominic Cobb yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Dia bisa mencuri informasi dari orang lain hanya melalui alam bawah sadar mereka. Dominic Cobb ditawari kesempatan terakhir untuk mendapatkan kembali kehidupannya yang normal oleh seorang pengusaha bernama Saito yang diperankan oleh Ken Watanabe. Namun, tugas yang diberikan Saito jauh lebih sulit daripada sekedar mencuri ide, di mana Cobb harus melakukan inception, yaitu menanamkan ide ke dalam alam bawah sadar seseorang, bukan hanya mencurinya. Targetnya adalah Robert Michael Fisher, yang diperankan oleh Cillian Murphy. Dia adalah seorang pewaris dari kerajaan dengan bisnis yang besar, dan tujuan dari Saito adalah membubarkan perusahaannya. Dominic Cobb dan timnya harus masuk ke mimpi seseorang, lalu ke mimpi lagi di dalam mimpi, dan ke mimpi di dalam mimpi saat lagi mimpi. Jadi mimpinya itu berlapis-lapis untuk mencapai alam bawah sadar Fisher yang paling dalam. Atau biar lebih simpelnya, kita bisa bilang mimpinya itu ada level 1, 2, dan 3. Mereka pakai konsep sadar di dalam mimpi ini untuk membangun dunia, mengatur skenario, bahkan melawan pertahanan pikiran target mereka. Lalu, apa itu lucid dream? Lucid dream adalah sebuah fenomena di mana kamu sadar bahwa kamu sedang bermimpi saat kamu berada di dalam mimpi tersebut. Contohnya, kayak kalian lagi mimpi, ketemu seseorang yang membuat kalian itu merasa nyaman, akrab dengan seseorang itu, ngobrol, bercanda, dan tiba-tiba kalian sadar, ini kan gue lagi mimpi. Nah, saat itulah kamu mengalami lucid dream. Jadi lucid dream itu kalian sadar kalau kalian lagi di alam mimpi. Bahkan kalian bisa mengendalikan mimpi tersebut, melihat alam mimpi dengan lebih jelas, dan merasakan emosional yang lebih kuat. Terus lucid dream itu beneran ada gak sih? Dan apakah kita bisa ngelakuin lucid dream? Lucid dream itu beneran ada dan kalian juga bisa ngelakuin itu. Lucid dream adalah kondisi di mana otak kita itu sadar atau aktif saat posisi kita itu lagi bermimpi. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang agak dalam nih. Jadi, otak kita itu menghasilkan aktivitas listrik yang bervariasi tergantung pada mental dan fisik kita, atau bisa disebut sebagai gelombang otak.
Secara umum ada 5 jenis utama gelombang otak kita. Yang pertama yaitu gelombang otak gamma. Ini adalah gelombang otak dengan frekuensi tertinggi, di mana kondisi kita dalam konsentrasi yang tinggi, berpikir keras, pembelajaran yang cepat, kesadaran yang tinggi, dan pemrosesan informasi yang sangat kompleks. Lalu yang kedua, beta. Gelombang otak saat kita terjaga, waspada, aktif dalam berpikir, dan terlibat dalam aktivitas sehari-hari yang membutuhkan fokus dan perhatian. 3. Alpha. Gelombang otak saat kita rileks, tenang, melamun, bermeditasi, atau sesaat sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Ini adalah kondisi di mana pikiran kita dan tubuh rileks namun tetap waspada. 4. Theta. Muncul saat kita tidur ringan, meditasi mendalam, atau saat kita dalam keadaan melamun yang sangat dalam. 5. Delta. Ini adalah gelombang otak yang paling lambat. Kondisi sama kita tidur nyenyak dan saat kita tidak bermimpi. Nah, lalu bagaimana tahapan kita dari saat masih sadar sampai kita lucid dream? Bayangkan kamu sedang belajar dan mengerjakan tugas di kamarmu. Otakmu menghasilkan banyak gelombang beta, kondisi di mana pikiranmu itu lagi aktif dan waspada. Dan setelah selesai belajar, kamu tiduran di kasur di mana kamu mulai rileks, di mana gelombang otak kamu mulai memasuki alpha. Setelah itu, gelombang otak kamu memasuki theta. Ini adalah tahap transisi saat kamu mulai terhuyung-huyung antara sadar dan tidur. Kamu bisa dengan mudah terbangun, pikiranmu mulai melayang, dan kamu mungkin mengalami kedutan otot. Gelombang otak melambat dari alpha ke theta. Lalu kamu pun tidur nyenyak. Detak jantung, pernapasan, dan suhu tubuhmu mulai menurun. Gelombang theta masih dominan, tapi muncul pola khas seperti sleep spindles dan K-complex yang penting untuk konsolidasi memori otak dan menjaga tidur. Lalu kamu memasuki tahap rapid eye movement. Meskipun tubuhmu sedang tidur, aktivitas otakmu justru meningkat dan menyerupai kondisi terjaga. Kamu lagi merem, tapi mata kamu itu bergerak sangat cepat di dalam kelopak mata. Pada tahap inilah sebagian besar mimpi yang jelas dan seringkali aneh terjadi. Maka saat lucid dream ini terjadi, otak kita menunjukkan peningkatan aktivitas yang signifikan, menghasilkan lebih banyak gelombang beta dan bahkan gamma. Jadi lucid dream adalah kondisi unik di mana kamu masih dalam tahap tidur, tapi otak kamu itu aktif dan terjaga. Tambah dengan kesadaran dan kontrol yang berasal dari bagian otak yang biasanya itu tidak aktif selama mimpi biasa. Cub, what's down there? Hopefully the truth we want Fisher to learn. I mean, what's down there for you? Kalau kamu pengen coba lucid dream, banyak cara yang bisa kamu coba lakuin nih. Kayak dream journaling, reality checking, mild, wild. Kalian bisa searching aja jika kalian ingin mempelajarinya. Tapi apakah mimpi bisa dimanipulasi oleh orang lain kayak di film Inception? Secara ilmiah, belum. Gak ada teknologi yang bisa masuk ke mimpi orang lain untuk mencuri informasi atau nanamin ide kayak di film Inception. Tapi secara psikologis, kita bisa mempengaruhi mimpi kita sendiri loh. Misalnya, kalau kamu sering nonton film yang serem sebelum tidur, kemungkinan besar kamu bakal mimpi buruk. Atau kalau kamu punya trauma, kejadian yang kamu ingat terus, kadang itu bisa kebawa mimpi. Singkatnya, Inception mengambil fenomena nyata dari lucid dream, yaitu kesadaran dan kendali dalam mimpi, lalu mengembangkannya menjadi sebuah teknologi canggih untuk memanipulasi pikiran, lengkap dengan aturan, resiko, dan konsekuensi dramatisnya sendiri. Film Inception adalah eksplorasi mendalam tentang kekuatan ide,
dan realitas pikiran, di mana kita belajar bahwa ide sekali tertanam dalam alam bawah sadar dapat membentuk takdir seseorang, dan bahwa garis antara mimpi dan kenyataan itu sangat tipis, seringkali ditentukan oleh persepsi dan ingatan kita sendiri. Inception itu fiksi, tapi lucid dream itu nyata, dan mungkin kamu juga bisa ngelakuinnya malam ini. Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita bahas sama-sama mengenai lucid dream. Dan jangan lupa ikutin terus Cinemin karena kita akan membahas segala hal tentang dunia film.